Jadi yang rekor kelas besar siapa ini, Pak? Sudah mulai Pak Hamdan, silakan rekodnya. Silakan Pak Akbar, saya berhenti record. Pak Akbar saja yang lanjutkan rekornya. Iya Bu. Yes. Iya sih. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Ya, oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mohon kepada ketua kelas, silakan pimpin doa dulu, Mas. Ayo, Mas. Amin. Oke. Semoga dengan doa ini pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat barokah. Ya. Hari ini sepertinya ada yang tidak masuk ya. Ini Ibu lihat 2 orang, si Anin sama Hilma nggak masuk ya. Belum ada surat atau keterangan kenapa mereka nggak masuk. Kita tunggu aja, mungkin masih pagi ya. Nanti barangkali ada keterangan kenapa mereka nggak masuk. Yang penting kita tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anak? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini, nah, Ibu menampilkan gambar ya. Coba kalian amati. Dari gambar di depan, apa yang bisa kalian temukan? Apa yang bisa kalian maknai dari gambar tersebut? Silakan. Oke? Ya, Herman? Ya, ada perubahan. Ada perubahan, kata Herman di sana. Perubahan apa ya? Ini, kata Herman, ada perubahan. Dulu petani membajak sawah menggunakan bajak sapi atau kerbau. Kalau sekarang petani membajak sawah menggunakan traktor. Ya. Oke. Kemudian ada lagi yang berkomentar atau memberikan pendapat? Ya, Cynthia, silakan. Ya, benar ya. Cynthia mengatakan bahwa terjadi perubahan di sana. Di gambar ada pasar tradisional, kemudian ada pasar modern atau supermarket ya, mall. Sekarang bahasa kerennya mall. Anak-anak, dari gambar yang Ibu tampilkan di atas, itu sebetulnya merupakan fenomena-fenomena yang sering kita temui di dalam kehidupan kita. Ya. Barangkali ada yang berpendapat contoh yang lain dari bentuk perubahan seperti dalam gambar. Silakan. Ya, Agus, silakan. Ya, betul. Agus bilang bahwa dari cara memasak, Bu. Neneknya Agus yang tinggal di desa, kalau memasak masih pakai kayu, pakai tungku. Sedangkan ibunya Agus sudah zaman sekarang memakai kompor gas. Ya. Ada lagi yang berpendapat? Silakan anak-anak. Ya, Heru, silakan. Ya. Oke. Heru mengatakan bahwa ini Bu, zaman dulu orang mengerjakan tugas atau bekerja di kantor menggunakan mesin ketik atau komputer yang besar, Bu. Kalau sekarang sudah menggunakan lebih praktis laptop atau mungkin pakai apa ya yang lebih dari laptop ya, itu lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Ya anak-anak, kalau kita amati sebetulnya dalam masyarakat itu perubahan itu juga tergantung waktu ya. Zaman dulu, zaman sekarang. Jadi semakin berkembang, semakin ada kemajuan di dalam masyarakat. Sejatinya masyarakat itu dinamis anak-anak. Masyarakat itu dinamis, selalu berkembang, selalu berubah. Sehingga harapannya
perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu bersifat positif, ya, bersifat positif dalam arti membawa kemajuan di masyarakat. Kita ambil contoh di sekitar kita, ya. Di kita kan ada klub KIR, ya, hipotesa. Hipotesa kita itu sudah sampai ke tingkat internasional. Mereka banyak menemukan bentuk-bentuk penemuan baru di mana kalau penemuan baru itu diterapkan atau dipatenkan, itu akan menjadi suatu perubahan yang positif. Misalnya kemarin ada yang menemukan daun kenyeri itu untuk menghalau hama keong, hama keong bagi petani padi. Itu harapannya seperti itu. Nanti jadi perubahan yang ke depan itu terjadi dengan positif, ya. Oke. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang materi perubahan sosial, ya. Perubahan sosial. Nah, tujuan dari pembelajaran ini antara lain dikaitkan yang tadi kita pelajari. Yang pertama, diharapkan peserta didik nanti dapat menguraikan pengertian perubahan sosial. Jadi, apa sih perubahan sosial itu? Kemudian, menurut ahli itu apa saja yang dimaksud perubahan sosial? Kemudian, tujuan yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis berbagai faktor penyebab perubahan sosial. Itu harapannya, ya. Oke, tujuan dari pembelajaran kita. Oke, anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengadakan pretest. Ini pretest, bukan ulangan, ya, beda dengan ulangan. Pretest itu ingin mengetahui aja kemampuan atau pengetahuan awal kalian tentang materi yang kita bahas itu seperti apa. Jadi beda dengan ulangan, ya. Tapi Ibu mohon nanti pretestnya dikerjakan dengan serius, ya. Silahkan ini kertas soalnya dibagikan, kemudian masing-masing dikerjakan dengan serius. Nah, Mas Ketua, maju lagi, ya. Kita tolong kertasnya dibagikan. Nah, nanti jawabannya ditulis langsung di lembar jawabannya saja. Langsung kan pilihan ganda, ya, kalian langsung dicentang atau dilingkari atau disilang boleh, ya. Waktunya 5 menit, silahkan dikerjakan. Oke, pretestnya sudah selesai. Tadi sudah Ibu berikan cara penilaiannya. Jadi kalian sudah mengetahui nilai hasil pretest kalian masing-masing, ya. Ada yang dapat 80. Alhamdulillah ini nggak ada yang kosong, ya. Nggak ada yang kosong, walaupun nilainya tidak semuanya memuaskan. Tidak apa-apa. Ini ada pengetahuan awal. Nanti mudah-mudahan setelah pembelajaran lebih bagus lagi. Nah, dari hasil pretest ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya, ke dalam kelompok-kelompok. Nah, di sini Ibu bagi 3 kelompok, ya, untuk yang nilainya 80 ke atas, masuk ke kelompok 1, Ibu kasih nama kelompok Agus Comte. Kelompok 1 Agus Comte, diingat-ingat, jangan sampai lupa, ya. Kemudian kelompok 2 untuk nilai 60 sampai 70 dengan kelompok 2 dengan nama kelompok Emil Durkheim. Ingat Emil Durkheim. Kemudian kelompok ketiga yang nilainya 60 ke bawah, ini jangan berkecil hati, ya, bukan berarti kalian bodoh, ya. Ini kelompok 3 dengan nama kelompok Max Weber. Nah, karena kalian sudah tahu nilainya masing-masing, silahkan kalian berkelompok menurut kelompoknya, ya, duduknya. Oke. Ya, di deret pertama kelompok 1 Agus Comte, deret kedua kelompok 2 Emil Durkheim, kemudian di deret ketiga kelompok 3 kelompok Max Weber. Oke. Nah, silahkan dari masing-masing kelompok yang agak gemuknya kelompok 2, ya, yang nilainya rata-rata 60 sampai 70, ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan karena banyak pesertanya nggak ribut, nggak berisik, ya. Oke, lanjut. Silahkan dibentuk ketuanya siapa. Nah, kalau sudah, silahkan ketuanya mengambil LKBD. LKBD, ya, lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan. Oke, silahkan diambil satu-satu.
Kemudian nanti LKPD ini diisi karena cuma satu LKPD cuma satu ya, sedangkan kalian banyak bisa dibaca, saya ditampilkan cara pengisian LKPD-nya ya. Nah, sudah dibaca masing-masing. Nah, kemudian di sini juga Ibu akan menyampaikan, nanti kita kan belajarnya pakai diskusi, anak-anak sudah bentuk kelompok, nanti kita diskusi. Untuk diskusinya kita akan setiap kelompok diskusi itu akan memperoleh materi diskusi masing-masing ya. Mekanisme diskusinya yaitu yang pertama, nanti masing-masing dari anggota kelompok ya itu membaca, mencari informasi, menginvestigasi atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang materi ya secara individu. Jadi kalian masing-masing bekerja individual dulu ya. Nah, nanti setelah bekerja individu masing-masing sudah mendapatkan bahan, nanti didiskusikan dengan peserta lain di kelompok. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, ini loh penyelesaian dari materi, kemudian nanti ditulis di LKPD. Jadi di LKPD nanti dituliskan hasil akhir dari diskusi kalian ya, dari individu-individu yang berdiskusi, kemudian ditulis nanti hasilnya di LKPD. Oke ya. Kemudian masing-masing individu nanti silahkan kalian anggota kelompok per individu peserta didik, jadi silahkan membuka sumber belajar yang sudah kemarin Ibu sampaikan ya. Kemarin kalian sudah meminjam buku di perpustakaan. Jadi silahkan nanti dibuka bukunya, atau mungkin yang punya sumber bacaan lain silahkan boleh dibuka juga. Atau kalian yang punya HP dan dibawa silahkan kalian bisa browsing. Kemarin Ibu juga sudah mengirimkan link BSE ya, buku sosiologi elektronik yang bisa kalian baca ya, bisa kalian menjadi sumber belajar ya. Bagi yang tidak punya HP ya tidak masalah ya, memang di sekolah kita kan tidak boleh bawa HP ke sekolah ya. Jadi kemarin Ibu sudah ke Pak Istamar sebagai wakil kurikulum minta izin untuk pembelajaran tulis membawa HP dan diizinkan. Makanya kemarin Ibu WA di grup supaya kalian membawa HP. Nah, untuk yang anak asrama karena nggak bisa bawa HP ya otomatis harus dari buku ya, buku yang kemarin kalian pinjam di perpustakaan. Oke, silahkan mulai membaca, mencari informasi berkaitan dengan materi tadi. Untuk kelompok 1 sudah Ibu tulis di depan ya, materinya tentang faktor penyebab perubahan sosial dari dalam internal, faktor internal perubahan sosial. Kemudian untuk kelompok 2 faktor eksternal perubahan sosial. Kemudian untuk kelompok 3 pengertian dari perubahan sosial ya. Jadi nanti mungkin pengertian menurut ahli-ahli kalian tulis di sana. Kemudian nanti dibandingkan atau hasil-hasilnya bisa diambil kesimpulan ya, apa sih sebetulnya perubahan sosial itu. Oke. Nah, selama proses kalian berdiskusi, Ibu akan memantau dan membimbing kalian. Jadi nanti Ibu datang satu persatu di kelompok kalian ya. Juga Ibu memantau siapa yang aktif, siapa yang serius bekerja, siapa yang hanya numpang nama. Banyak kalian seperti itu ya. Sama aja Bu, numpang nama Bu. Oke. Oke, silahkan berdiskusi anak-anak. Ibu kasih waktu 15 menit. Insya Allah cukup ya. Silahkan dimulai. Oke, Ibu lihat semua sudah menyelesaikan diskusinya, diskusi kelompok maksudnya ya. Sudah hasilnya dituang di LKPD. Ibu lihat, minta tolong di LKPD tulisannya yang rapi ya, yang tertata. Oke. Kemudian setelah selesai tulisan di LKPD, silahkan salah satu menunjuk siapa yang akan mempresentasikan. Nggak harus Mas Ketua, siapa saja boleh.
ya, nggak harus ketuanya yang presentasi ke depan. Oke, kelompok mana dulu yang kira-kira siap untuk melakukan presentasi? Kelompok 3 dulu saja ya, biar runtut nanti dari pengertian langsung kita ke penyebab. Silahkan kelompok 3 maju dan disampaikan apa yang sudah didapat dari diskusi kelompok tadi. Silahkan kelompok 3. Oke, mantap ya kelompok 3. Penyampaiannya Hilmi, bagus sekali. Teman-temannya juga mendukung. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kelompok 3 tentang pengertian perubahan sosial ini. Silakan. Oke, ya tadi ada pertanyaan dari kelompok 1. Di sana kan banyak ahli ya yang mengatakan perubahan sosial itu macam-macam. Nah, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, ada dari struktur, ada dari pola. Kalau begitu sebetulnya apa sih perubahan sosial itu? Silakan kelompok 3 ya, barangkali bisa menyimpulkan dari pendapat para ahli tersebut, apa sih perubahan sosial menurut kalian yang sudah ditulis di LKPD itu apa? Ya, oke. Menurut kelompok 3, perubahan sosial itu merupakan perubahan pada pola-pola kehidupan dari suatu masyarakat ya. Nah, perubahan itu akan membawa dampak atau akibat pada masyarakat. Bagaimana kelompok 2? Jelas jawaban dari kelompok 1? Oke, jelas ya. Oke. Ada pertanyaan lagi barangkali? Setiap kelompok Ibu batasi ya. Pertanyaannya satu kelompok satu pada kelompok penyaji. Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak, oke. Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok 1. Yang maju silahkan. Kelompok Agus Komte. Kelompok Agus Komte di sini tentang faktor internal penyebab perubahan sosial. Silahkan. Siapa kelompok 1 yang mau berpresentasi? Ambar ya. Oke, silahkan Mbak. Suaranya keras ya Mbak ya. Oke. Cukup bagus dari kelompok 1 presentasinya. Jadi mereka sudah menggali tentang faktor-faktor internal dari perubahan sosial. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 2 lagi. Silakan, kelompok 2 pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan dari Dika, kelompok 2 kepada kelompok 1. Ambar, dengarkan ya, teman-temannya juga. Tadi Dika bertanya, apakah transmigrasi itu juga merupakan masuk ke dalam faktor internal? Bagaimana kelompok 1? Nggak mesti Ambar yang jawab ya, yang lain boleh silakan. Kan Ambar sudah presentasi, dia dapat nilai semua, yang lain aktif menjawab silakan. Oke, Syahrul? Ya, oke. Ya, kata Syahrul benar, ya, transmigrasi bisa menjadi penyebab perubahan sosial karena di sana juga merupakan bentuk dari perubahan jumlah penduduk ya untuk salah satu penyebab dari perubahan sosial. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari interaksi transmigrasi itu bisa juga masuk ke faktor eksternal kalau dilakukan kepada masyarakat lain, dalam arti misalnya transmigrasi dari Jawa kemudian ke Papua, berarti kan nanti di sana ada interaksi ya, interaksi antara dua kelompok. Itu berarti bisa juga menjadi faktor eksternal perubahan sosial. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok
Satu. Dari kelompok 3 barangkali silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi dari kelompok 2, kelompok Emil Durkheim. Silakan kelompok Emil Durkheim memaparkan dari hasil kesepakatan LKPD-nya. Silakan. Oke, cukup bagus. Suaranya lantang ya. Dari Hambali, kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusinya. Silahkan barangkali dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan. Ana. Ya, Ana bertanya, apakah bentuk-bentuk dari segala macam bencana alam, seperti mungkin banjir, kemudian tsunami di Aceh, tsunami di Poso itu bisa dikatakan sebagai faktor eksternal perubahan sosial. Hambali dijawab atau yang lain ya, Hambali sudah presentasi tadi. Ya, kelompok 2 mengatakan bahwa ya, itu semua merupakan faktor eksternal atau masuk ke faktor alam, ya. Faktor alam. Oke. Oke anak-anak. Hasil diskusinya, diskusinya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga kita bisa menyimpulkan atau membuat suatu rangkuman dari hasil diskusi tadi ya, kesimpulan bahwa faktor eksternal perubahan sosial atau faktor penyebab perubahan sosial yang eksternal bisa dikatakan ada 3 poin, yaitu tadi dari paparan kelompok 2, faktor eksternalnya ada pengaruh kebudayaan lain ya, dalam arti terjadi kontak dengan kebudayaan lain. Jadi saling mempengaruhi, terjadi interaksi antara kebudayaan asli dengan kebudayaan lain. Kalau kita lihat mungkin yang sekarang marak di kita itu banyaknya kita, orang-orang Indonesia atau anak-anak muda mengadopsi budaya barat ya. Seperti baju kurang bahan, kemudian berbagai macam musik yang menjadi kesukaan, film dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, faktor alam atau berbagai macam bentuk bencana alam bisa, atau perubahan-perubahan alam ya. Kemudian yang ketiga, faktor perang atau peperangan dengan negara lain. Itu faktor eksternal. Kemudian kalau faktor internalnya yang bisa kita ambil dari paparan kelompok 1 tadi, ada 3 poin di sana secara garis besar, yaitu adanya penemuan baru. Penemuan baru baik itu berwujud discovery, kemudian ada invention dan innovation. Ya. Kemudian ada yang kedua perubahan jumlah penduduk, kemudian angka kelahiran masuk di sana ya, angka kematian, kemudian migrasi atau perpindahan penduduk ya. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan. Kalau pemberontakan mungkin ada yang agak bingung ya, Bu, ada perang, ada pemberontakan. Ya. Kalau perang itu asumsinya dengan negara lain atau negara luar ya. Kalau pemberontakan itu terjadi di dalam masyarakat, misalnya antar suku, antar golongan atau kelompok-kelompok yang memberontak kepada negara ya, mereka masih dalam satu kelompok. Oke, anak-anak, Ibu rasa diskusinya hari ini cukup. Ibu senang sekali kalian, bangga ya, angkat jempol untuk kalian, diskusinya berjalan dengan bagus, kalian bersemangat ya. Kalau kalian semangat, Ibu juga semangat ngajarnya ya, sama-sama kita jadi anak ya. Oke, kemudian barangkali ada yang ingin ditanyakan, materi-materi yang kurang paham ataupun kurang jelas ya, silakan. Oke, ada pertanyaan bagus dari Ambar ya.
tentang discovery. Nah, discovery termasuk perubahan baru. Discovery apa sih? Barangkali ada yang nemu di kamus atau nemu di Mbah Google tadi kan kalian mencari di Mbah Google ya. Ya, oke. Discovery itu penemuan baru yang benar-benar baru ya. Jadi sebelumnya belum pernah ada. Oke, bedanya dengan innovation atau inovasi. Kalau inovasi itu pembaharuan atau penyempurnaan dari penemuan yang sebelumnya sudah ada. Jadi memperbaiki agar lebih efektif dan efisien. Ya, oke. Itu ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, cukup ya. Anak-anak, bagaimana kalian merasakan pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan atau membosankan? Atau ada komentar-komentar yang lain? Silahkan barangkali. Ya, Anissa, apa komentarnya? Oh, nggak enak, nggak sama gengnya ya. Kelompoknya nggak bersama geng. Sebetulnya boleh sih kita berkelompok menurut geng sekali-sekali, tapi lebih bagus kalau dalam diskusi atau pembelajaran kita juga berinteraksi atau menyatu dengan kelompok lain ya. Jadi kita tahu karena teman kita di kelas itu nggak hanya geng kita ya. Tuh. Kemudian ada lagi, ya, Andika? Ya, oke. Kata Andika, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, Bu. Nanti lebih bagus kalau untuk pertemuan yang akan datang kelompoknya yang kelompok 2, saya tadi soalnya kelompok 2 katanya terlalu gemuk, terlalu banyak orang, jadi nggak maksimal, ribut ya. Oke, nanti mungkin untuk kedepannya bisa kita adakan perbaikan ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu rasa cukup ya. Kemudian untuk tugas pertemuan yang akan datang, kita masih membahas tentang perubahan sosial. Kalian akan belajar tentang insya Allah faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial ya. Jadi nanti di rumah minta tolong kalian baca sumber belajar, bisa dari internet, bisa dari buku-buku yang kalian punya tentang faktor pendorong dan penghambat ini. Kemudian kalian buat resume, diringkes yang penting-penting, poin yang penting-penting saja. Kemudian nanti akan kita bahas pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, semangat belajar terus ya. Oke, di rumah juga jangan males untuk membaca. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu ya. Jangan di stop, Bu. Oh enggak. Iya. Ya. Nanti sudah masukan dari dosen. Oh, dan dari teman-teman baru. Ya, silakan. Pak dosen silakan. Apa komentarnya, Ibu Wahyu? Ya. Jadi mendengar tadi berapa yang siapa anunya tadi ini observernya? Siapa yang observer? Saya, Pak. Kenapa Pak Akbar terus? Harus ganti-gantian di rolling ya. Sudah teman tadi, Pak. Oke, nanti di rolling ya. Kasih begitu nanti Pak Bardi. Jadi setiap orang menjadi observer dengan orang lain. Ya. Dan setiap peserta itu wajib berteaching, ya. Nah, kalau begitu Pak Akbar, berapa yang iya dan berapa yang tidak? Yang tidak sih cuma satu. Pada kegiatan penutup di poin C, Ibu menuliskan guru melakukan post test. Iya. Post testnya itu di pertemuan kedua, Pak. Di belakangnya ada di pertemuan kedua. Ya. Oh. Nah,
Mestinya ada di keterangannya kalau begitu Ibu. Ada Ya? Pak, ada di keterangannya postes di pertemuan kedua. Gitu. Oke. Belum saya tulis Pak Akbar. Sudah kayaknya. Ada. Supaya jangan bingung begini ya. Rupanya kan tadi pagi itu kita sarankan supaya jangan terlalu banyak menghapus. Nampaknya membingungkan Bapak Ibu. Kalau tidak diperhatikan jangan disebut. Ya. Jadi lebih baik hilangkan itu kalau tidak diperhatikan. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada postes, ya hilangkan saja postes, kata postesnya. Berarti kan saya tambahkan di pertemuan kedua, ya apa saja? Makanya itu hapuskan saja ya. Jadi supaya tidak membingungkan mana RPP yang mau dipraktekkan Bapak Ibu, itu yang ditulis. Jadi kalau nanti postesnya ada di pertemuan kedua, maka jangan ditulis di pertemuan satu ya. Saya kira itu yang Bapak Ibu harus lakukan agar tidak membingungkan ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti disesuaikan itu supaya tidak membingungkan. Nah, ada yang mungkin dari sudah 5 orang ini yang maju, sudah 6 ya? Ya ada Prof di situ. 5 atau 6? Halo? Ada Prof kita. 6. Ada Pak Toto. Masih ada 3 ya? Ya. Oke. Nah, mohon kalau begitu, apa ya? Kita belum sinkron rasanya antara yang kita ceritakan di RPP dengan yang kita praktekkan. Masih lebih banyak ceramahnya daripada yang praktek di RPP-nya. Kalau Bapak Ibu nanti mengajar begitu gayanya, kapan itu model dan diskusinya dipraktekkan? Ya, jadi mestinya 1, 2, 3 slide saja yang Bapak Ibu sajikan gitu. Atau jadikan slide itu menjadi kesimpulan dari guru, bukan menjelaskan sebelum anak diskusi. Ya, nah kelihatannya dibalik, guru menjelaskan dulu, baru anak-anak disuruh berdiskusi. Ya, nah ini harus Bapak Ibu putar paradigma. Kalau memang di PBL kita lakukan diskusi membentuk kelompok, ya ceritakan dulu itu. Ya, ikuti irama evaluasinya. Ya. Lalu guru menyimpulkan atau guru menyajikan materi atau guru menyimpulkan materi, baru disajikan ini PPT-nya. Kecuali seperti siapa tadi pagi Pak Akbar, memang ditulis menyampaikan dulu PPT. Itu baru cocok ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menuliskan itu, tapi meskipun begitu juga memang Pak Akbar masih salah karena masih terlalu panjang, itu nanti menceramah namanya. Sudah diceramahkan semua materinya, baru disuruh diskusi, tidak ada gunanya. Ya, padahal itu sebaiknya adalah kita berdiskusi dulu, baru guru menyimpulkan. Oke, Ibu Wahyu, Ibu Rika. Iya, Pak. Ada kebingungan atau bagaimana? Hanya diputar saja ya. Karena nanti salah perlakuan, salah observernya gitu. Ya. Ya? Iya. Nah, jadi itu menjadi apa ya? Uraian yang perlu Bapak Ibu sadari. Kalau mau menjelaskan awal hanya mengorganisir saja. Ya, membagi LKPD, membagi kelompok, lalu berdiskusi, terakhir baru menjelaskan. Menjelaskannya bukan menjelaskan materi, tapi menyimpulkan hasil diskusi yang diperoleh dari diskusi peserta didik. Oke? Bertanya Pak Dokter. Ya. Rata-rata teman menjelaskan itu dalam rangka memberikan materi pengantar. Jangan Pak, jangan. Tidak asli kalau begitu diskusinya nanti gitu. Ya, mengantar itu hanya ya tidak masuk ke materi. Ya. Jadi jangan Bapak mengantar tetapi materinya dia dijelaskan. Misalnya Bapak mendiskusikan tentang pengertian, Bapak sudah jelaskan pengertian. Apalagi yang menarik diskusikan oleh anak gitu. Nah, guru sudah menjelaskannya gitu. Ya. Nah, itu yang perlu disadari. Jadi oke, silakan diskusikan tentang pengertian, baru cocok. Itu namanya pengantar. Bapak jangan bahas tentang pengertiannya. Ya.
Nah, itu saya kira baru klop Bapak Ibu dengan model metode ya. Ya. Nah, kelihatannya tadi ini Bapak Ibu berenam masih lebih panjang ceramahnya daripada praktek PBL yang mau dilakukan ya. Begitu ya? Ya, karena tadi saya lihat itu. Oke, Bapak Ibu ya. Slide yang bagus. Silakan diteruskan. Saya Prof.